Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Fadila Majid dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Nah, di sini saya akan menyampaikan resum materi pertama yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin MA, yaitu transformasi kelembagaan. Bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang sekarang ini itu dimulai sejarahnya dari Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 1961 menjadi Fakultas Tarbiyah Yogyakarta yang di Malang. Kemudian pada tahun 1965 barulah IAIN Surabaya membuka cabangnya, yaitu Fakultas Ilmu Tarbiyahnya di Malang. Kemudian pada 1997 dari Fakultas Tarbiyah IAIN Surabaya bertransformasi menjadi STAIN Malang. Nah, setelah STAIN Malang itu bertransformasi lagi pada tahun 2002, yaitu menjadi UIIS, yaitu Universitas Islam Indonesia Sudan. Setelah UIIS pada tahun 2004 bertransformasi lembaga lagi menjadi UIN Malang. Nah, setelah UIN Malang inilah pada tahun 2009 bertransformasi kembali menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang diresmikan oleh Presiden saat itu, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan sampai sekarang lembaga UIN Maulana Malik Ibrahim tidak bertransformasi lagi. Yang nomor 2 yaitu visi dan misi UIN Maulana Malik Ibrahim. Apa visi dari UIN Maulana Malik Ibrahim? Yaitu terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Nah, kita sebagai mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim, kita harus hafal dengan visi kampus kita. Nah, sedangkan misinya yaitu mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. Nomor 2 ada menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan yang berdaya saing tinggi. Kemudian ada kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Dan perlu diketahui, di UIN Maulana Malik Ibrahim ini pendidikannya integratif antara pesantren atau ma'had jami'iyah dengan pendidikan tinggi. Jadi UIN Maliki ini yaitu kampus yang menyatu dengan pesantren atau ma'had. Jadi mahasiswanya bisa disebut santri atau biasa disebut mahasantri. Nah, sekarang kita memasuki materi resum yang kedua yang disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Israqun Najah MAG selaku Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga UIN Maulana Malik Ibrahim. Pertama, terkait penguatan dan kerjasama antar institusi yang dimaksud adalah perguruan tinggi, industri, lembaga publik, dan lembaga sosial kemasyarakatan. Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim masuk 10 perguruan tinggi bereputasi internasional, baik perguruan tinggi Indonesia maupun luar negeri yang telah masuk kelas dunia. Kerjasama yang dibangun UIN Maulana Malik Ibrahim ini minimal 5 industri besar atau perusahaan multinasional dalam rangka peningkatan pendidikan dan pelatihan mahasiswa. Jadi UIN Maulana Malik Ibrahim menitipkan ke mahasiswanya magang di perusahaan multinasional sehingga pada masanya yang bersangkutan lulus dengan mudah untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Nah, UINMA juga bekerja sama dengan BUMN atau BUMD dalam rangka peningkatan pendidikan dan pelatihan mahasiswa. Misinya sama dengan kerjasama yang UIN Maulana Malik Ibrahim lakukan dengan perusahaan multinasional tersebut.
UINMA juga bekerja sama dengan beberapa lembaga sosial atau organisasi multilateral seperti IDB, Rabitul Alam Islami, dan lain-lain. Terkait kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri, UIN Maulana Malik Ibrahim membangun kerjasama dengan universitas terkenal di Sudan, seperti Universitas Omdurman, Universitas Internasional Afrika, Universitas Al-Quran Al-Karim, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuki materi resum yang ketiga, yaitu DEMA. Apa itu DEMA? DEMA adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan atau di level universitas yang terdiri dari universitas dan fakultas. DEMA mempunyai turunan yaitu HMJ. Nah, fungsi DEMA yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan sebagai lembaga yang mengkoordinir seluruh kegiatan kemahasiswaan. Dan tugas DEMA adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas, mengkomunikasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas, dan yang terakhir yaitu melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Sekarang, apa saja kementerian atau bagian-bagian DEMA? Nah, bagian-bagian DEMA yaitu ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, ada Kementerian Sosial Hukum dan Politik, ada Kementerian Agama, ada Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, dan yang terakhir yaitu ada Kementerian Komunikasi dan Informasi. Nah, sekarang SEMA. Apa itu SEMA? SEMA adalah organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Sedangkan tugas SEMA yaitu mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh DEMA universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian ada mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang, mengesahkan DEMA universitas, dan yang terakhir menjadi mitra kerja DEMA universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Salah satu contoh wewenang SEMA adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Nah, sekarang yaitu unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Apa saja UKM yang ada di UIN Malang? Nah, UKM yang ada di UIN Malang terdiri dari yang pertama UKM Jepret atau fotografi, ada UKM teater, ada UKM pramuka, ada UKM seni religius, ada UKM PMI, ada UKM Taekwondo Indonesia, ada UKM Simfoni FM, ada UKM LKP 2M, ada UKM Kopma Padang Bulan, ada UKM UAPM Inovasi, ada UKM Junior, ada UKM Komus, ada UKM Satuan Resimen Mahasiswa, ada UKM Ikatan Pencaksilat Pagar Nusa, dan yang terakhir yaitu UKM Mapalaska. UKM yang terdapat di UIN Malang merupakan salah satu fasilitas untuk menunjang atau mengembangkan bakat atau minat mahasiswa. Sekarang yaitu materi resum yang keempat tentang kebangkitan nasional. Nah, para mahasiswa mempunyai andil yang sangat besar dalam kebangkitan bangsa ini. Maka dari itu, para mahasiswa harus disiapkan atau dididik dengan matang agar bisa melanjutkan estafet kepemimpinan dengan lebih baik.
Sebagaimana yang kita ketahui, keadaan bangsa kita sekarang tengah menghadapi pandemi COVID-19, di mana mengakibatkan lumpuhnya beberapa sektor negara. Salah satu contohnya yaitu sektor ekonomi, sektor pendidikan, dan lain-lain. Dalam menghadapi pandemi, Kemendikbud membuat kebijakan darurat, mulai dari kelas tatap muka ditiadakan, bantuan kuota untuk pelajar, dan besaran bantuan UKT untuk para mahasiswa, bantuan subsidi upah, dan rumah sakit pendidikan. Nah, adapun sektor ekonomi mengalami dua dampak hal yang sangat fatal, di mana dua hal tersebut merupakan hal yang paling utama dalam kehidupan, yaitu melemahnya daya beli dan hilangnya banyak pekerjaan. Untuk mengatasi masalah ini terdapat 3 kekuatan pengubah dunia. Yang pertama yaitu kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi, kita tidak perlu melakukan kontak fisik, di mana hal itu merupakan salah satu sebab menyebarnya wabah ini. Yang nomor 2 yaitu agama. Agama merupakan kekuatan yang sangat dahsyat di seluruh dunia. Agama menjadi tempat berlindung atas semua yang terjadi, mulai dari perpecah belahan, pertikaian, dan pertentangan. Pemahaman agama yang inklusif menjadi kunci. Dan yang nomor 3 yaitu pasar, di mana pasar menjadi pusat perekonomian negara ini. Dengan seiring berkembangnya teknologi, bermunculan pasar-pasar online yang tidak memerlukan mobilitas yang tinggi untuk memulai kegiatan transaksi jual beli. Apa peran dan peluang UIN atau PT KIN dalam kebangkitan bangsa ini? UIN atau PT KIN memiliki beberapa peran dan peluang untuk negara ini. Yang pertama yaitu arus utama pengembangan teknologi digital, link and match dengan sektor industri, dan epicentrum ajaran agama inklusif. Maka diharapkan kepada seluruh mahasiswa Indonesia, terutama mahasiswa UIN atau PT KIN, menjadi generasi unggul yang memiliki keagungan moral dan spiritual, gandrung akan ilmu pengetahuan atau semangat dalam menuntut ilmu, memiliki digital quotient atau kecerdasan digital, dan yang terakhir yaitu kesalehan atau peduli sosial. Dan yang terpenting, mari kita saling bahu-membahu dan bersatu menghadapi wabah pandemi ini. Materi resume yang kelima yaitu tentang UKM UAPM Inovasi. Apa itu UKM UAPM Inovasi? Yaitu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. Kapan sih UKM UAPM Inovasi didirikan? UKM UAPM Inovasi didirikan pada tanggal 21 Maret tahun 1986 di Malang, Jawa Timur. Visi dari UKM UAPM Inovasi ini yaitu memihak kesadaran nurani, sedangkan filosofis dari teks UAPM melambangkan independensi. Dan produk dari UKM UAPM Inovasi yaitu Kipos berupa koran kumpulan isu ranah kampus, dan majalah berupa majalah tahunan berisi depth news yang kritis dan analitis. Agenda rutin dari UKM UAPM Inovasi yaitu diklat tingkat dasar, upgrading skills, jurnalis camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, dan diskusi rutin. Sekarang yaitu materi resume yang terakhir, yaitu tentang UKM LKP 2M. Apa itu UKM LKP 2M? Yaitu lembaga kajian, penelitian, dan pengembangan mahasiswa. Berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Nah, biru-biru dari LKP 2M yaitu kajian atau melatih nalar melalui kajian, penelitian yaitu melatih memiliki kemampuan menulis naskah, riset, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu keorganisasian. LKP 2M telah mengikuti berbagai
perlombaan hingga kancah nasional. Dan LKP2M aktif menulis dan membuat karya baik secara nyata atau buku maupun di media sosial.